Tinta ini bikin buburku laris manis, nggak ada yang curiga, nggak ada yang tahu. Asal untungnya besar, siapa peduli? Semua orang suka sama bubur ketan hitam yang warnanya pekat begini. Bu, kamu beneran gak takut kalau ada yang tahu soal ini? Gimana kalau ada pelanggan yang sakit gara-gara bubur kamu? Jangan sok suci deh, gak usah lebay. Tinta ini gak akan bikin mereka sakit. Lagian siapa yang tahu? Orang-orang cuma peduli kalau buburku enak dan murah. Uang masuk ke kantong udah cukup buat aku. Bu Darmi, bubur ketan hitam kamu hari ini laku keras lagi ya? Apaan sih rahasianya? Kok warnanya hitam pekat, lebih gelap dari ketan hitam biasanya? Bikin ngiler. Biasa aja Bu Eni, nggak ada yang spesial. Cuma pakai beras bagus sama cara masak yang benar, itu aja. Gitu ya? Kok rasanya ada yang beda? Ketannya lembut banget, tapi harganya tetap murah. Apa ada yang kamu sembunyiin ya? Rahasia dapur mungkin? Rahasia dapur? Aduh, nggak ada Bu Eni. Kamu tahu sendiri saya masaknya ya pakai bahan biasa aja. Nggak ada yang aneh-aneh. Yang penting kan pelanggan suka. Buktinya tiap hari bubur saya habis laris kan? Iya sih Bu, tapi orang-orang juga pada heran kenapa bisa murah banget, bahkan lebih murah dari yang lain. Padahal buburnya enak dan warna hitamnya itu loh, pekat banget kayak tinta. Iya, rezeki orang kan beda-beda Bu Eni. Saya cuma berusaha kasih yang terbaik buat pelanggan itu aja. Soal warna atau harga, mungkin saya lebih beruntung aja bisa dapat beras yang bagus. Beneran gak ada yang kamu tambahin Bu? Kok saya ngerasa ini bubur ketan agak aneh ya? Teksturnya juga beda. Kamu beneran gak pakai yang aneh-aneh? Aduh Bu Eni, kamu ini curigaan banget sih. Ini bubur biasa kok. Kamu tahu sendiri saya udah jualan bubur ketan ini bertahun-tahun. Ya kalau ada yang aneh, masa pelanggan gak bilang? Kita lihat aja Bu, sampai kapan rahasiamu ini bertahan. Tinta ini bikin buburku laris manis, nggak ada yang curiga, nggak ada yang tahu. Asal untungnya besar, siapa peduli? Semua orang suka sama bubur ketan hitam yang warnanya pekat begini. Bu, kamu beneran gak takut kalau ada yang tahu soal ini? Gimana kalau ada pelanggan yang sakit gara-gara bubur kamu? Jangan sok suci deh, nggak usah lebay. Tinta ini nggak akan bikin mereka sakit. Lagian siapa yang tahu? Orang-orang cuma peduli kalau buburku enak dan murah. Uang masuk ke kantong udah cukup buat aku. Ini bukan soal uang Bu. Kalau ada yang sakit beneran gimana? Kita bisa dituntut. Apa kamu gak pernah mikir resiko? Uang banyak tapi kalau sampai masuk penjara ya percuma. Penjara? Siapa yang mau ngurus itu? Orang-orang di pasar percaya sama aku. Lagian bubur ketan hitamku udah terkenal dari dulu. Mereka mana peduli dari warnanya. Yang penting rasanya enak dan harganya murah. Selesai urusannya. Kamu ini sejak kapan kamu jadi serakah begini Bu? Kamu dulu gak pernah kayak gini. Dulu kamu jualan dengan jujur. Kenapa sekarang berubah? Jujur nggak bikin kita kaya Pak. Kita ini hidup di dunia yang kejam. Kalau mau bertahan ya harus pintar-pintar. Lihat tetangga kita, mereka beli rumah baru, mobil baru. Kamu mau aku terus-terusan ketinggalan? Ini cuma cara cepat dapat untung besar. Aku harap kamu gak menyesal Bu. Uang itu gak akan bisa menebus kalau ada yang kenapa-napa nanti. Menyesal? Buat apa? Uang ini yang bikin kita bisa hidup nyaman. Urusan perut orang lain ya itu tanggung jawab mereka sendiri. Aku cuma jualan makanan, mereka yang milih makan. Bu Darmi, seperti biasa ya, 1 cup bubur ketan hitam. Tapi perut saya sempat sakit habis makan bubur ini. Apa ada yang salah? Bu Yuli, mungkin kamu makan yang lain kali ya. Bubur saya mah aman-aman aja. Sudah bertahun-tahun saya jualan ini. Gak pernah ada yang komplain soal rasa atau sakit perut. Nih, tak kasih bubur yang spesial buat kamu. Tapi kemarin rasanya agak aneh Bu, warnanya lebih pekat dari biasanya. Apa ada yang beda dari resepnya? Resepnya sama kok. Ya, saya cuma pakai bahan-bahan yang terbaik. Lagian kalau bubur saya nggak enak, kenapa masih banyak yang beli? Semua pelanggan saya senang Bu Yuli. Kamu jangan khawatir, bubur ini malah lebih spesial buat kamu. Semoga perut saya nggak sakit lagi deh. Bagaimana Bu Darmi? Buburnya laris manis kan? Iya Mak, terima kasih atas sarannya. Ternyata beneran berhasil. Pelanggan saya nggak ada yang curiga. Semua karena tinta cumi yang Mak kasih tahu. Bubur jadi lebih pekat, lebih awet. Hati-hati Bu Darmi, apa yang kamu pakai mungkin berhasil sekarang, tapi ingat, akan selalu ada harga yang harus kamu bayar.
Kenapa kamu beli bubur itu lagi, Bu? Kemarin kamu bilang perutmu sakit setelah makan buburnya. Kok bisa masih berani beli? Iya, aku tahu. Kemarin perutku memang sempat sakit, tapi mungkin emang kemarin aku sakit perut bukan karena bubur ini kali, karena yang lain, Pak. Tapi kamu tahu kan, kalau kamu cuma makan bubur itu aja terus langsung sakit. Entahlah, aku juga heran. Jujur aku juga curiga buburnya makin hitam pekat kayak tinta. Waktu aku tanya tadi, Bu Darmi bilang cuma pakai beras yang bagus, tapi rasanya beda, nggak kayak bubur ketan hitam biasa. Kamu tahu nggak kalau warna makanan tiba-tiba berubah pekat gitu, bisa jadi ada yang nggak beres. Apalagi kalau perutmu sampai sakit, jangan-jangan ada bahan yang nggak bener dipakai Bu Darmi. Ya aku pikir juga gitu, tapi masa iya Bu Darmi sampai berani pakai bahan yang aneh-aneh? Dia kan udah jualan bertahun-tahun. Lebih baik jangan dimakan lagi, Bu. Aku nggak suka ini. Apalagi kamu udah pernah sakit gara-gara makan ini. Kita harus lebih hati-hati. Kalau kamu sampai sakit lagi, aku nggak akan diam. Semoga memang cuma kebetulan kemarin, tapi kenapa aku masih nggak yakin ya? Aduh, perutku sakit banget. Ningsih, ada apa? Kok tiba-tiba lemes gitu? Ini pasti karena buburnya. Aduh, perutku nggak enak sejak tadi. Ningsih, jangan sembarangan ngomong ya. Mungkin kamu makan yang lain sebelum ini. Bubur saya nggak pernah bikin orang sakit kok. Tapi Bu Darmi, ini bukan pertama kalinya loh. Beberapa orang kemarin juga cerita perutnya nggak enak setelah makan buburmu. Kamu denger gak? Tadi ada yang bilang sakit perut juga. Kok jadi ngeri gini ya? Iya, saya juga mulai mikir, mending gak usah diterusin makannya. Gak enak kalau sampai sakit kayak Bu Ningsih. Jangan-jangan nggak ada yang salah sama bubur saya. Saya udah jualan bubur ini bertahun-tahun, nggak pernah ada yang komplain. Mungkin Bu Ningsih tadi makan sesuatu yang lain. Enggak Bu Darmi, saya cuma makan bubur ini dari tadi. Saya nggak makan yang lain. Bu Darmi, sebaiknya diperiksa dulu buburnya. Kalau sampai ada yang salah, nanti bisa bahaya buat semua orang. Jangan begitu dong Pak. Ini cuma kebetulan aja. Bubur saya aman, nggak ada yang aneh-aneh. Bu Ningsih, mending sekarang kita ke puskesmas aja yuk. Saya takut kamu kenapa-napa. Bu Ningsih, berdasarkan pemeriksaan kondisi ibu tidak terlalu serius, hanya sakit perut ringan akibat keracunan makanan. Tapi yang cukup aneh, saya menemukan indikasi adanya jejak cat tinta di tubuh ibu. Tinta? Tinta gimana dok? Mana mungkin saya makan tinta. Saya cuma makan bubur ketan hitam tadi sore. Tinta? Waduh, nggak mungkin Bu Dokter. Bubur ketan hitam yang kita makan, ya bubur biasa aja, nggak ada yang aneh. Kalau begitu, saya tanya lagi, ibu terakhir kali makan apa sebelum mengalami gejala sakit perut ini? Tadi sore saya makan bubur ketan hitam di lapaknya Bu Darmi. Gak ada yang lain dok. Setelah makan bubur itu, perut saya langsung melilit dan mual. Bubur itu warnanya memang hitam, tapi masa iya ada tinta di dalamnya? Bubur hitam? Apa ibu membawa sampel buburnya ke sini? Bisa jadi kita perlu memeriksanya untuk memastikan ada atau tidaknya zat berbahaya di dalamnya, termasuk tinta yang tadi saya temukan. Saya nggak bawa dok. Saya nggak nyangka bakal sakit parah begini. Tapi kalau perlu saya bisa balik lagi nanti dan bawa buburnya biar dicek. Betul dok, kami tadi sama sekali nggak kepikiran kalau bubur itu mungkin mengandung sesuatu yang berbahaya. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Mungkin memang perlu diperiksa lebih lanjut. Tapi kalau memang ada tinta, kok bisa ya Bu Darmi sampai campur-campur begitu? Saya tidak bisa memastikan tanpa melihat sampel buburnya. Namun kalau benar ada zat tinta, itu sangat berbahaya Bu. Tinta bukan untuk dikonsumsi manusia dan bisa menyebabkan keracunan seperti yang ibu alami. Kita perlu pastikan dulu apa yang sebenarnya terkandung di dalam makanan itu. Aduh, jadi ngeri saya dok. Saya baru pertama kali makan di lapaknya. Biasanya sih nggak pernah ada masalah. Kok bisa ya ada tinta di dalam bubur? Apa mungkin Bu Darmi nggak sengaja? Kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan Bu Ningsih. Bisa saja ini kesalahan yang tidak disengaja. Tapi untuk keamanan ibu dan orang lain, lebih baik kita bawa buburnya ke sini untuk dicek. Kalau benar ada sesuatu yang berbahaya, kita bisa ambil tindakan lebih lanjut. Betul dok, besok kami pasti bawa buburnya. Saya juga nggak mau kejadian kayak gini terulang lagi ke orang lain. Baik dok, nanti saya balik lagi bawa buburnya. Mudah-mudahan gak ada yang serius. Tapi kalau benar ada tinta di bubur itu, aduh gimana ini? Sekarang yang terpenting ibu istirahat dulu, jangan cemas berlebihan. Nanti kita cek semuanya, semoga ini hanya kesalahpahaman. Dengar-dengar sih Bu Darmi pakai tinta cumi dan tinta spidol buat bikin bubur ketan hitamnya. Masa sih? Kalau gitu bahaya dong buat kita. Iya bahaya banget. Awalnya saya nggak percaya, tapi waktu itu saya dengar sendiri saat nganter Bu Ningsih ke puskesmas. Bu dokter bilang bubur
bubur ketan itu positif pakai tinta setelah hasil lab keluar. Aduh, kok bisa gitu? Tinta, Bu Darmi nekat amat ya. Emangnya nggak takut ketahuan? Ya itu dia, saya juga heran. Tapi Bu Darmi kayaknya nggak peduli. Padahal udah mulai banyak yang tahu. Orang-orang sekarang jadi takut beli di sini. Gak mungkin mereka tahu. Mereka cuman gosip. Aku harus jualan. Tinta ini nggak bakal ketahuan. Lagi pula buburku tetap enak dan untungnya besar. Udah Bu, hentikan cara curangmu. Aku nggak mau kamu kena masalah besar. Ini bukan cuma soal untung atau rugi. Kalau sampai ketahuan orang banyak, bisa bahaya buat kita. Kamu itu penakut, Pak. Tinta itu nggak bakal ketahuan. Lagi pula, aku udah lama pakai itu. Nggak ada yang pernah sakit parah kan? Cuma perut mules dikit, nggak bahaya. Jangan meremehkan Bu. Bu Ningsi aja udah mulai muntah-muntah sampai dibawa ke puskesmas. Orang-orang udah mulai ngomongin kita. Sekarang buktinya apa? Lihat aja lapak ini, udah nggak ada yang datang. Kamu mau sampai kapan jualan begini? Udahlah Pak, mereka cuma bisik-bisik doang. Gosip nggak akan bikin aku berhenti. Aku nggak bisa berhenti sekarang. Untungnya terlalu besar. Kalau aku berhenti, kita makan apa? Bukannya nggak boleh cari untung Bu, tapi nggak gini caranya. Nggak ada rezeki yang halal kalau caranya curang. Aku nggak mau kamu kena masalah besar. Lebih baik kita berhenti sekarang sebelum terlambat. Kamu itu selalu berpikir negatif. Udah, aku bisa atur semua ini. Gak akan ada yang terjadi. Orang-orang nanti pasti balik lagi beli. Gak perlu khawatir. Aku juga udah kasih pelajaran ke Bu Ningsi. Bu Ningsi, kamu itu keterlaluan. Beraninya kamu nyebarin fitnah soal bubur ketan saya. Gara-gara kamu, dagangan saya sekarang sepi. Gak ada yang beli. Kamu mau saya bangkrut ya? Fitnah? Saya nggak nyebarin fitnah, Bu Darmi. Saya cuma ngomong apa yang saya alami. Perut saya sakit setelah makan bubur ketan hitam kamu. Dokter bilang saya keracunan tinta. Itu fakta, bukan fitnah. Tinta apa? Kamu jangan ngada-ngada, Bu Ningsi. Saya nggak pernah pakai tinta buat bikin bubur. Itu cuma alasan kamu buat menjatuhkan saya. Kamu iri ya? Lihat dagangan saya laku. Bu Darmi, saya nggak iri sama sekali. Saya cuma cerita ke orang-orang tentang apa yang terjadi sama saya setelah makan bubur kamu. Mereka berhak tahu supaya nggak ada yang sakit lagi. Kalau kamu nggak pakai tinta, buktikan. Kenapa harus marah kalau nggak ada yang salah? Kamu itu cari gara-gara ya. Saya udah jualan bubur bertahun-tahun, nggak pernah ada masalah. Cuma kamu yang tiba-tiba bikin drama. Semua pelanggan saya sekarang takut gara-gara omongan kamu. Kamu mau tanggung jawab, Bu Ningsi? Saya nggak cari gara-gara, Bu Darmi. Kamu yang salah di sini. Coba pikir lagi. Berapa orang yang udah mulai sakit setelah makan bubur kamu? Saya nggak sendiri. Dan kalau kamu benar nggak salah, kenapa nggak lapor ke puskesmas? Biar buburnya dicek lagi. Biar terbukti siapa yang bohong di sini. Saya nggak perlu pembuktian dari siapa-siapa. Kamu sengaja mau menjatuhkan saya. Saya tahu kamu, Bu Ningsi. Kamu itu licik. Udah lama saya perhatiin. Kamu selalu cari-cari kesalahan orang lain. Kalau kamu nggak takut ketahuan, ayo buktikan sama-sama. Nggak usah main tuduh-tuduh. Saya nggak akan diam kalau itu soal kesehatan. Kamu harus tanggung jawab atas bubur yang kamu jual. Nggak ada yang bisa buktiin kalau bubur saya salah. Kamu jangan harap bisa menjatuhkan saya dengan cara begini, Bu Ningsi. Saya akan terus jualan dan kita lihat siapa yang akan menang di sini. Terserah kamu, Bu Darmi. Tapi ingat, orang-orang nggak akan diam kalau kamu terus curang. Kamu mungkin bisa lari sekarang, tapi kebenaran nggak akan bisa kamu sembunyiin selamanya. Gak mungkin mereka bisa buktiin. Aku gak akan kalah. Apa-apaan ini? Kenapa buburnya jadi begini? Gak mungkin. Semuanya masih segar tadi malam. Astaga Bu Darmi, bubur kamu kenapa? Ini nggak wajar. Kok bisa jadi gini? Saya nggak tahu, Bu Yuli. Semua bahan yang saya pakai benar. Gak ada yang salah. Gak mungkin buburnya tiba-tiba jadi kayak gini. Bu Darmi, saya udah bilang dari kemarin-kemarin. Ini pasti gara-gara kamu pakai yang nggak benar buat bikin bubur. Sekarang kena batunya kan? Bubur kamu malah jadi kayak racun begini. Kamu jangan sembarangan nuduh, Bu Eni. Bubur saya selalu laku. Gak pernah ada masalah. Pasti ini cuma kebetulan. Atau mungkin ada yang sengaja nyakitin saya. Kebetulan, tapi bau busuknya ini Bu Darmi, ini jelas gak biasa. Saya takut kalau kamu udah salah pakai bahan. Ya jelas salah. Saya udah dengar langsung dari Bu Ningsi. Dia kena keracunan setelah makan bubur kamu. Terus dokter di puskesmas juga bilang kalau di bubur itu ada tinta. Kamu pikir kita semua bisa dibohongi? Saya nggak pernah pakai tinta. Itu cuma omongan orang yang nggak suka sama saya. Bubur ini pasti cuma rusak karena saya simpen semalaman. Nggak ada hubungannya sama tinta atau apapun yang kalian tuduh. Bu Darmi, kalau kamu nggak salah, kenapa nggak coba buktikan aja? Kasih buburnya ke puskesmas buat diperiksa, biar semuanya jelas. Kalau kamu yakin nggak salah, kenapa takut diperiksa, Bu? Bubur ini baunya aja udah nggak enak. Orang-orang di sini berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nggak usah lebay, Bu Eni. Saya nggak butuh bukti apa-apa. Ini cuma kesalahan kecil, nggak ada yang serius. Kalian semua terlalu memperbesar masalah. Dan
Ya sudah Bu, tapi saya nggak akan makan bubur dari sini lagi. Jangan salahkan kami kalau pelanggan kamu terus pergi. Apa yang terjadi padaku? Kenapa tanganku jadi begini? Kenapa nggak bisa hilang? Kok nggak bisa hilang? Kamu kena akibatnya, Bu. Udah ku bilang jangan main-main sama makanan orang. Ini udah waktunya kamu terima balasannya. Aku nggak percaya ini pasti cuma kesalahan. Nggak mungkin aku kena kutukan seperti ini. Aku cuma jual bubur, Pak. Nggak ada yang salah. Kau pikir semuanya bisa kamu sembunyikan ya? Sejak awal aku udah bilang berhenti pakai cara curang, tapi kamu selalu keras kepala. Sekarang lihatlah apa yang terjadi. Aku cuma mau untung, Pak. Aku nggak mau bangkrut. Aku butuh uang buat keluarga, buat kita. Aku nggak punya pilihan lain. Kamu punya pilihan, Bu. Kamu cuma nggak mau dengar sekarang. Semua sudah terlambat. Aku nggak tahu lagi gimana cara nolong kamu. Tolong aku, Pak. Aku nggak bisa hidup kayak gini. Aku harus lakukan sesuatu. Mungkin aku bisa minta bantuan Mak Lampir. Mak Lampir, kamu pikir dia bisa benerin semua ini? Ini semua ulah kamu sendiri, Bu. Jangan berharap bantuan dari orang yang cuma bakal bikin masalah makin parah. Aku nggak peduli, Pak. Aku harus nyelamatin diriku. Kalau aku nggak bertindak sekarang, aku bisa mati begini. Kamu buat keputusan kamu sendiri, Bu. Tapi aku nggak ikut campur kalau ini makin buruk. Mak, tolong saya, Mak. Cairan ini nggak berhenti keluar dari tubuh saya. Saya nggak tahan lagi. Tolong sembuhkan saya. Ada harga yang harus dibayar, Bu Darmi. Kamu sudah tahu itu sejak awal. Setiap perbuatan punya konsekuensi. Kamu ingin untung besar, maka ini bayarannya. Saya nggak tahu bakal begini, Mak. Saya cuma mau dagangan saya laris. Saya nggak mau jadi begini. Tolong sembuhkan saya. Saya nggak akan bayar berapapun. Bayar? Kamu pikir semuanya bisa dibayar dengan uang? Harga yang kamu harus bayar bukan soal materi, Bu Darmi. Kamu sudah bersekutu dengan kegelapan. Sekarang kamu harus menerima akibatnya. Saya tidak bisa membantumu lagi. Ma, tolong! Tubuh saya berubah. Kamu sudah memilih jalan ini, Bu Darmi. Selamat menikmati hasil dari keserakahanmu. Apa ini, Darmi? Apa yang terjadi padamu? Ini kamu. Apa yang sudah kamu lakukan, Darmi? Kenapa kamu sampai begini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kenapa kamu harus sampai begini, Bu? Semua ini karena keserakahanmu. Kamu pikir dengan curang kamu bisa untung. Tapi lihatlah sekarang. Aku gak bisa selamatin kamu, Bu. Aku gak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Maafin aku, Bu. Selamat tinggal.